Waspadai jika ciri anak autis ini ada pada anak Anda. Apakah Anda pernah memperhatikan anak yang tampak sehat, aktif, bahkan cerdas, tapi jarang menatap mata ketika diajak berbicara? Atau mungkin ia tidak merespons saat dipanggil namanya, lebih suka menyendiri, atau justru terlalu fokus pada benda tertentu? Banyak orang tua menganggap hal ini sekedar kebiasaan unik atau sifat bawaan, padahal bisa jadi itu adalah tanda awal autisme yang sering tidak disadari. Autisme bukan sekedar keterlambatan berbicara atau kesulitan bersosialisasi. Ada banyak tanda halus yang sering luput dari perhatian, dan justru inilah yang penting untuk dikenali sejak dini. Semakin cepat disadari, semakin besar peluang orang tua untuk memberikan dukungan yang tepat bagi tumbuh kembang anak. Di video kali ini, kita akan membahas 10 tanda anak autis yang kerap tidak disadari orang tua. Jadi, simak sampai selesai, dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, serta subscribe agar informasi penting ini bisa menjangkau lebih banyak keluarga. Ciri anak autis yang sering tak disadari orang tua yang pertama adalah menghindari kontak mata. Pada umumnya, anak-anak akan menatap wajah orang tua ketika diajak berbicara, tersenyum, atau saat meminta sesuatu. Namun, anak dengan spektrum autis cenderung kesulitan atau enggan melakukan hal itu. Mereka bisa saja menoleh ke arah lain, menunduk, atau tampak sibuk dengan benda di sekitarnya. Banyak orang tua menganggap anaknya hanya pemalu atau tidak percaya diri, padahal ini bisa menjadi sinyal penting. Kurangnya kontak mata bukan sekedar masalah kebiasaan, melainkan berkaitan dengan tantangan anak dalam membangun interaksi sosial. Semakin dini gejala ini dikenali, semakin besar peluang untuk memberikan stimulasi dan dukungan yang tepat. Yang kedua adalah tidak merespon saat dipanggil namanya. Anak dengan autisme seringkali tampak tidak mendengar atau tidak menoleh ketika namanya dipanggil, meskipun pendengarannya normal. Orang tua mungkin mengira anaknya sedang sibuk bermain atau sekedar cuek, padahal ini bisa menjadi tanda awal yang penting. Berbeda dengan anak pada umumnya yang akan spontan menoleh, tersenyum, atau mendekat saat dipanggil, anak autis cenderung tidak memberikan respon sosial tersebut. Kondisi ini bukan karena tidak mengenali suara orang tua, melainkan karena adanya hambatan dalam memproses interaksi sosial. Akibatnya, komunikasi sehari-hari menjadi lebih sulit. Jika gejala ini muncul secara konsisten, penting bagi orang tua untuk lebih peka dan segera mencari evaluasi profesional agar anak mendapat penanganan dan stimulasi sejak dini. Yang ketiga adalah terlambat berbicara atau tidak berbicara sama sekali. Keterlambatan berbicara sering menjadi tanda yang paling terlihat pada anak dengan spektrum autisme. Anak mungkin tidak mengucapkan kata-kata sederhana di usia ketika seharusnya sudah bisa, atau bahkan sama sekali tidak berbicara hingga usia tertentu. Ada pula yang hanya mengucapkan beberapa kata namun tidak berkembang menjadi kalimat. Orang tua kerap menganggap anaknya hanya telat ngomong atau berpikir nanti akan menyusul sendiri. Padahal ini bisa menjadi gejala serius. Selain itu, anak autis sering kesulitan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Misalnya, tidak bisa menyampaikan kebutuhan, hanya mengulang kata-kata orang lain atau ekolalia, atau berbicara tanpa konteks. Mengenali tanda ini lebih awal sangat penting agar anak bisa mendapatkan intervensi terapi bicara maupun dukungan komunikasi yang sesuai. Yang keempat adalah mengulang kata atau gerakan tertentu. Anak dengan autisme sering menunjukkan perilaku berulang yang khas, misalnya, mereka mengulang kata atau kalimat yang baru saja didengar tanpa memahami maknanya. Fenomena ini disebut ekolalia. Selain itu, mereka juga bisa melakukan gerakan berulang seperti mengepakkan tangan, menggoyang-goyangkan tubuh, memutar benda, atau mengetuk-ngetukkan jari secara terus-menerus. Bagi orang tua, kebiasaan ini sering dianggap hanya iseng atau bentuk ekspresi kegembiraan, padahal bisa menjadi tanda itu adalah autis. Perilaku berulang tersebut biasanya membantu anak menenangkan diri, mengatur emosi, atau menghadapi stimulasi berlebihan dari lingkungan. Meski terlihat sepele, bila dilakukan terus-menerus dan mengganggu interaksi sosial, hal ini perlu diperhatikan serius. Mengenali pola ini sejak dini memungkinkan orang tua mencari bantuan profesional untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan lebih cepat. Yang kelima adalah
sangat fokus pada satu benda atau aktivitas tertentu. Anak dengan spektrum autisme seringkali menunjukkan minat yang sangat kuat pada satu benda atau aktivitas tertentu. Misalnya, mereka bisa terus-menerus memperhatikan roda mobil mainan yang berputar, mengamati kipas angin, atau hanya ingin bermain dengan satu jenis mainan saja. Fokus yang berlebihan ini biasanya membuat anak sulit dialihkan ke aktivitas lainnya. Orang tua mungkin menganggapnya sebagai hobi atau sekedar kesukaan biasa, padahal perbedaan terletak pada intensitas dan keterbatasan minat tersebut. Anak bisa mengabaikan lingkungan sekitar, tidak merespon sejak bermain, bahkan tampak terganggu jika benda favoritnya tidak ada. Kondisi ini menunjukkan adanya kesulitan dalam fleksibilitas berpikir dan berinteraksi sosial. Dengan mengenali tanda ini lebih awal, orang tua bisa membantu anak memperluas pengalaman bermain dan belajar secara bertahap. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu apakah anak Bapak Ibu mempunyai ciri-ciri yang telah kita bahas tadi? Tuliskan di kolom komentar. Yang keenam adalah kesulitan memahami ekspresi wajah atau emosi orang lain. Anak dengan autisme umumnya mengalami hambatan dalam membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara orang lain. Misalnya, ketika orang tua tersenyum, anak tidak merespon balik dengan senyuman. Atau, saat orang lain tampak sedih, anak tidak menunjukkan empati maupun reaksi yang sesuai. Kesulitan ini membuat mereka tampak cuek atau tidak peka, padahal mereka sebenarnya mengalami tantangan dalam memahami isyarat sosial. Hal ini bisa berdampak pada hubungan dengan teman sebaya, karena anak kesulitan menyesuaikan diri dengan suasana hati orang lain dalam permainan maupun percakapan. Orang tua sering salah paham, mengira anaknya hanya tidak peduli, padahal itu bagian dari spektrum autisme. Mengenali tanda ini sejak dini penting agar anak mendapatkan latihan sosial dan dukungan emosional yang tepat. Yang ketujuh adalah tidak suka disentuh atau dipeluk. Sebagian anak dengan autisme menunjukkan penolakan ketika disentuh, digendong, atau dipeluk, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Reaksi ini bukan berarti mereka tidak sayang, melainkan karena sistem sensorik mereka bekerja berbeda. Sentuhan yang bagi kebanyakan anak terasa nyaman, justru bisa terasa mengganggu atau berlebihan bagi anak autis. Ada yang langsung menolak dengan menjauh, menangis, atau menjadi gelisah saat mendapatkan pelukan. Orang tua sering salah menafsirkan hal ini sebagai sikap dingin atau keras kepala, padahal sebenarnya anak sedang berusaha melindungi diri dari sensasi yang membuatnya tidak nyaman. Tanda ini penting untuk dikenali sejak dini, karena dengan memahami sensitivitas sensorik anak, orang tua bisa menemukan cara yang lebih tepat untuk memberikan rasa aman dan kasih sayang. Dan yang kedelapan adalah menyusun mainan atau benda secara berulang-ulang. Anak dengan autisme seringkali memiliki pola mainan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Alih-alih menggunakan mainan untuk berimajinasi atau berinteraksi, mereka cenderung menyusunnya secara berulang-ulang dengan pola yang sama. Misalnya, menyusun balok berdasarkan warna atau ukuran secara sangat rapi, meluruskan mobil mainan dalam barisan panjang, atau menata benda rumah tangga secara teratur. Jika susunan tersebut terganggu, anak bisa tampak kesal atau marah. Perilaku ini sering dianggap sekedar rapi atau punya kebiasaan unik, padahal bisa menjadi salah satu tanda spektrum autisme. Aktivitas ini biasanya memberi rasa aman dan kontrol bagi anak, terutama ketika mereka menghadapi lingkungan yang terasa membingungkan. Mengenali perilaku ini penting agar orang tua bisa membantu anak belajar bermain lebih fleksibel dan interaktif. Yang kesembilan adalah reaksi berlebihan terhadap suara, cahaya, atau tekstur tertentu. Anak dengan autisme sering menunjukkan kepekaan sensorik yang lebih tinggi dibandingkan anak lainnya. Mereka bisa menutup telinga ketika mendengar suara keras seperti blender, vacuum cleaner, atau petir, meskipun suara itu dianggap biasa oleh anak yang lain. Ada juga yang merasa sangat terganggu dengan cahaya terang, kilatan lampu, atau bahkan tekstur pakaian tertentu yang menempel di kulit. Reaksi ini bukan sekedar manja atau pilih-pilih, melainkan bentuk ketidaknyamanan nyata akibat sistem sensorik yang bekerja berbeda. Sensitivitas ini dapat membuat anak tampak mudah marah, menangis, atau berusaha menghindari dari situasi tertentu. Dengan memahami tanda ini, orang tua dapat menyesuaikan lingkungan anak
sehingga mereka merasa lebih aman, nyaman, dan mampu beradaptasi dengan lebih baik. Dan yang terakhir adalah sulit bermain bersama anak lain. Anak dengan autisme cenderung lebih nyaman bermain sendiri dibanding berinteraksi dengan teman sebaya. Mereka mungkin tampak asik dengan mainan tertentu tanpa mengajak anak lain bergabung, ataupun justru menolak ketika diajak bermain bersama. Saat anak lain berlari dengan tertawa bersama, anak dengan autisme bisa memilih menyendiri di sudut ruangan atau tetap fokus pada aktivitas favoritnya. Orang tua kadang mengira anaknya pemalu atau butuh waktu beradaptasi, padahal kesulitan ini berhubungan dengan hambatan dalam keterampilan sosial. Tidak berarti mereka tidak ingin berteman, tetapi mereka kesulitan memahami aturan bermain, berbagi peran, atau mengikuti dinamika kelompok. Dengan intervensi dini, anak dapat dilatih keterampilan sosialnya sehingga mampu berinteraksi lebih baik dengan lingkungannya. Ingat ya Bapak Ibu, setiap anak adalah anugerah yang membawa cerita unik dalam hidup kita. Jika ada tanda-tanda yang membuat Anda khawatir, bukan berarti si kecil berbeda secara negatif, melainkan ia hanya membutuhkan cara khusus untuk dipahami dan didukung. Jangan merasa sendirian, karena banyak orang tua lain yang juga berjuang memahami anaknya. Dengan deteksi dini dan pendampingan yang tepat, anak tetap bisa tumbuh bahagia, berprestasi, dan menjalani kehidupannya dengan penuh warna. Mari kita bersama-sama belajar jadi orang tua yang lebih peka dan sabar. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar semakin banyak hati yang tergerak untuk peduli pada tumbuh kembang anak mereka.